Pernah belajar berjam-jam tapi tetap lupa semua? Tenang, kamu nggak sendiri. Masalahnya bukan di kamu, tapi di cara belajarmu. Di video ini, aku akan bongkar 10 teknik belajar super efektif yang terbukti secara ilmiah dan dipakai di universitas top dunia. Siapkan catatan, tonton sampai habis, dan dapatkan cheat sheet gratis di akhir video. Teknik pertama yang wajib kamu kuasai dalam belajar adalah chunking. Mungkin kamu pernah merasa kewalahan saat harus mempelajari materi yang sangat banyak dalam waktu singkat. Nah, disinilah chunking jadi penyelamat. Bayangkan otakmu seperti RAM komputer. Kapasitasnya terbatas. Kalau kamu memaksakan terlalu banyak informasi sekaligus, otakmu bisa ngehang, atau malah tidak menyerap apa-apa. Misalnya, saat kamu mencoba memahami satu bab penuh dalam sekali duduk, biasanya yang terjadi justru kebingungan dan kelelahan. Akhirnya, materi yang dipelajari tidak menempel di ingatan. Chunking artinya memecah materi besar jadi potongan kecil yang mudah dicerna. Dengan cara ini, kamu bisa fokus pada satu bagian kecil, lalu lanjut ke bagian berikutnya secara bertahap. Contohnya, saat belajar sejarah kemerdekaan Indonesia, kamu bisa membaginya menjadi beberapa chunk. Masa penjajahan, peristiwa penting, penyusunan proklamasi, dan detik-detik proklamasi. Setiap chunk punya fokus dan detail tersendiri. Fokuslah untuk menguasai satu chunk sepenuhnya sebelum lanjut ke chunk berikutnya. Jangan terburu-buru, karena pemahaman yang mendalam lebih penting daripada sekadar selesai cepat. Dengan metode ini, beban otakmu jadi jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi merasa stres karena harus mengingat semuanya sekaligus. Dan pemahamanmu pun jadi lebih kokoh dan tahan lama. Hindari menghafal fakta secara acak. Sebaliknya, bangun pemahaman secara bertahap, mulai dari dasar hingga ke detail yang lebih rumit. Setiap chunk yang kamu kuasai akan menjadi pondasi untuk chunk berikutnya. Jadi, setiap kali kamu bertemu materi yang terasa rumit atau berat, ingat prinsip ini. Pecah, taklukkan, kuasai. Dengan chunking, kamu bisa menaklukkan materi apapun, seberat apapun itu. Mulai terapkan chunking dalam belajar harianmu, dan rasakan sendiri bedanya. Belajar jadi lebih ringan, lebih terstruktur. Temprae Emilsion. Subum de Founder. Teknik kedua, spaced repetition. Jangan belajar ngebut semalam suntuk, itu bikin cepat lupa. Ulangi materi dalam interval waktu yang makin panjang hari ini, besok, 3 hari lagi, seminggu lagi. Setiap pengulangan memperkuat ingatan di otak. Gunakan aplikasi seperti Anki atau Quizlet untuk mengatur jadwal pengulangan otomatis. Spaced repetition jauh lebih efektif daripada cramming. Dengan teknik ini, informasi pindah ke memori jangka panjang. Mulai gunakan spaced repetition dan Sykster. Teknik ketiga, mind mapping. Visualisasikan informasi dengan diagram bercabang, bukan catatan linear. Tulis topik utama di tengah, cabangkan ke subtopik, gunakan warna dan gambar. Proses menulis dan menggambar dengan tangan memperkuat ingatan. Mind mapping aktifkan otak kiri dan kanan sekaligus. Bikin belajar lebih seru dan efektif. Coba buat mind map untuk materi yang kamu pelajari hari ini. Teknik keempat yang sangat penting untuk meningkatkan hasil belajarmu adalah active recall. Banyak orang masih mengira bahwa membaca ulang catatan atau buku pelajaran sudah cukup untuk memahami materi. Padahal, otak kita cenderung mudah lupa jika hanya mengandalkan membaca berulang-ulang tanpa benar-benar menguji pemahaman. Dengan active recall, kamu menantang dirimu sendiri untuk mengingat dan menjelaskan materi tanpa melihat catatan sama sekali. Cobalah setelah membaca satu bab, tutup bukumu, lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang baru saja aku pelajari? Uji dirimu dengan menjawab pertanyaan atau menjelaskan konsep sejelas mungkin. Ada banyak cara melakukan active recall. Kamu bisa menulis ulang materi di kertas kosong dari ingatan, berbicara sendiri seolah-olah sedang mengajar, atau bahkan merekam penjelasanmu, lalu mendengarkannya kembali. Bisa juga dengan membuat mind map, atau menggunakan flashcard untuk menguji diri. Salah satu teknik yang sangat efektif adalah teknik Feynman, yaitu mencoba mengajarkan konsep yang baru kamu pelajari ke anak kecil, atau teman yang belum tahu sama sekali. Gunakan bahasa sederhana dan analogi agar benar-benar paham. Jika saat menjelaskan kamu masih bingung atau ada bagian yang tidak bisa dijelaskan, itu tandanya kamu perlu mengulang dan mempelajari bagian tersebut lagi. Identifikasi bagian yang belum paham, pelajari ulang, lalu coba jelaskan kembali sampai benar-benar lancar.
Dengan rutin melakukan active recall, jalur ingatan di otakmu akan semakin kuat. Setiap kali kamu berhasil mengingat dan menjelaskan materi tanpa bantuan, otakmu membangun koneksi yang lebih kokoh, sehingga informasi lebih mudah diingat dalam jangka panjang. Ini adalah cara paling ampuh untuk benar-benar mengukur seberapa paham kamu terhadap materi yang dipelajari. Dengan menguji diri sendiri, kamu bisa tahu bagian mana yang sudah dikuasai dan mana yang masih perlu diperbaiki. Jadikan active recall sebagai kebiasaan di akhir setiap sesi belajar. Dengan cara ini, kamu akan merasakan peningkatan pemahaman dan kepercayaan diri setiap kali belajar. Selamat mencoba dan rasakan sendiri perbedaannya. Teknik kelima, interleaving. Campur aduk topik atau jenis soal dalam satu sesi belajar. Jangan fokus satu topik terus-menerus. Misal, belajar matematika, kerjakan soal kerucut, bola, tabung secara bergantian. Otak jadi lebih aktif membedakan konsep dan memilih strategi yang tepat. Interleaving melatih kemampuan berpikir fleksibel dan transfer pengetahuan. Walau terasa lebih sulit, hasilnya jauh lebih tahan lama. Coba interleaving untuk sesi belajar berikutnya. Teknik ke-6, SQ3R. 5 langkah, survey, question, read, recite, review. Survey intip judul, subjudul, gambar, dan ringkasan sebelum membaca. Question, ubah subjudul jadi pertanyaan untuk memicu rasa ingin tahu. Read, baca aktif untuk mencari jawaban. Recite, ucapkan kembali jawaban dengan bahasamu sendiri tanpa lihat buku. Review, tinjau ulang catatan dan pertanyaan secara berkala. SQ3R bikin membaca jadi aktif, bukan pasif. Buengenspras repetition, it's exerted. Coba SQ3R section yang listed. Teknik ke-7, Pomodoro. Belajar fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Itu 1 Pomodoro. Setelah 4 Pomodoro, istirahat lebih lama. Selama sesi, fokus total pada satu tugas, catat distraksi, dan kembali fokus. Jeda singkat, bantu otak istirahat dan siap untuk sesi berikutnya. Pomodoro melatih fokus dan mencegah kelelahan. Coba Pomodoro untuk tingkatkan produktivitasmu. Teknik ke-8, pencatatan efektif. Gunakan metode Cornell bagi halaman jadi 3. Catatan utama, kolom petunjuk, dan ringkasan. Catat ide utama, bukan semua detail. Setelah belajar, isi kolom petunjuk dengan kata kunci atau pertanyaan. Ringkas satu halaman dalam 1-2 kalimat di bagian bawah. Saat review, tutup catatan utama dan uji ingatan dengan kolom petunjuk. Catatan efektif itu ringkas, terstruktur dan mudah di-review. Jadilah arsitek pengetahuan, sehingga penyelin. Teknik ke-9, kenali gaya belajarmu. Ada 3 tipe utama, visual, auditory, kinestetik. Visual, suka diagram, warna, video, cocok pakai mind map dan highlight. Auditory, belajar lewat diskusi, rekaman atau menjelaskan ke orang lain. Kinestetik, belajar sambil bergerak, praktik langsung, atau pakai flashcard fisik. Eksplorasi dan kombinasikan teknik sesuai gaya dominanmu. Tidak ada satu cara yang cocok untuk semua. Temukan metode yang paling efektif untukmu. Sesuaikan strategi agar berkampan optimis. Spinner garage berbobot koin. Teknik terakhir, refleksi dan evaluasi. Setiap minggu, luangkan waktu untuk meninjau proses belajarmu. Tanya, apa yang sudah efektif? Apa yang perlu diperbaiki? Catat progres, kesulitan, dan aha moment di jurnal belajar. Lacak materi yang sudah dikuasai dan skor latihanmu. Refleksi rutin bikin kamu makin sadar dan adaptif. Jadikan evaluasi sebagai kompas menuju peningkatan. Itulah 10 teknik belajar super efektif yang bisa langsung kamu coba. Setiap teknik punya keunikan dan manfaatnya sendiri, jadi kamu bisa menyesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhanmu. Ingat, tidak ada satu cara yang cocok untuk semua orang. Yang terpenting adalah menemukan metode yang paling pas untuk dirimu sendiri. Pilih 2-3 teknik yang menurutmu paling menarik atau sesuai dengan tantangan yang sedang kamu hadapi. Terapkan teknik-teknik itu secara konsisten selama seminggu penuh. Catat perubahan yang kamu rasakan, baik dari segi pemahaman materi, motivasi belajar, maupun hasil ujian atau tugas. Jangan tergoda untuk mencoba semuanya sekaligus, karena itu justru bisa membuatmu kewalahan. Fokuslah pada kualitas penerapan teknik, bukan pada banyaknya teknik yang kamu gunakan. Dengan begitu, kamu bisa benar-benar merasakan manfaatnya secara maksimal. Tantangan untukmu, pilih satu teknik yang paling ingin kamu kuasai, lalu praktikkan selama 7 hari berturut-turut.
Setelah itu, evaluasi apa saja perubahan positif yang kamu alami. Apakah kamu jadi lebih fokus? Apakah materi terasa lebih mudah dipahami? Catat semua progresmu. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan teknik mana yang paling efektif menurutmu. Atau mungkin kamu punya tips tambahan yang bisa membantu teman-teman lain. Komunitas belajar akan semakin kuat jika kita saling mendukung. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Dan pastikan juga untuk download cheat sheet gratis yang sudah aku siapkan di deskripsi. Itu bisa jadi panduan praktis untuk membantumu belajar lebih efektif setiap hari. Ingat, belajar efektif bukan soal berapa lama kamu duduk di depan buku, tapi bagaimana kamu memanfaatkan waktu dan strategi yang tepat. Cobalah berbagai metode seperti mind mapping, flashcards, atau belajar kelompok, dan temukan kombinasi yang paling cocok untukmu. Jadilah pelajar aktif yang selalu bertanya, berdiskusi, dan mencari tahu lebih dalam. Jangan hanya menunggu informasi datang, tapi jemputlah ilmu dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kemampuan untuk belajar dengan efektif adalah superpower yang akan membantumu sukses dimanapun dan kapanpun. Terus semangat, dan jadikan proses belajar sebagai petualangan seru dalam hidupmu.